Halo? Itu kira-kira. Suka atau tidak cerita saya mungkin kurang berkenan dalam telinga ibu-ibu dan para jamaah. Tetapi itu tidak bisa dibantah. Ada berapa pulau di Kalimantan maupun di Sulawesi. Itu orang mau rekreasi, Bu. Mau masuk nggak boleh. Dihadang dengan senjata. Padahal rekreasi di negeri sendiri. Apa kata mereka? Pulau ini sudah kami beli. Baru dengar ya. Kasihan deh lu. Itulah Indonesia kita hari ini. Jadi kalau mau dibahas lebih jauh sebetulnya kita berada pada satu keadaan yang sebetulnya sudah betul-betul kalau orang jantung ini jantungnya duduk. Tapi karena kita ini orang-orang yang tawadu, ya, orang-orang yang qanaah, itu kesalahan memahami konsep agama. Qanaahnya betul, tawadunya betul, ikhlasnya betul, tapi nggak pakai T kali, atau pakai D. Paham nggak sampai di sini? T apa T? T oto L olo L. Ah, nggak pakai D. D-U-N-E-G-U. Nah, tuh. Jadi kita ini sekarang berada pada satu situasi hutang yang berat, sementara kita tidak lihat yang dikejar-kejar pajak rakyat kecil. Bahkan sampai diusir oleh Menteri Keuangan. Kalau yang nggak mau bayar pajak keluar dari Indonesia. Loh, emang ibu nggak tahu ya? Aduh, ibu gimana sih? Kan punya handphone. Emang nggak lihat tuh berita? Apa kata beliau, menteri yang mulia, ahli ekonomi terkenal seluruh dunia akhirat. Di akhirat nggak laku. Di dunia saja mungkin pinter. Ya. Jadi menurut beliau, siapa yang tidak mau bayar pajak disilahkan untuk keluar dari Indonesia. Padahal yang tidak bayar pajak besar itu justru pengusaha-pengusaha besar. Karena sogokannya juga besar, akhirnya dia tidak dibahas. Yang dibahas, siapa orang yang punya motor, siapa orang yang punya mobil, 2 tahun berturut-turut tidak bayar pajak, maka mobilnya akan dianggap mobil bodong atau mobil curian. Asik ya? Itulah Indonesia. Poin pertama selesai, utang luar negeri, ancaman yang akan dibayar oleh generasi di belakang kita, semakin hari nominalnya semakin besar. Dulu waktu zaman-zaman saya kuliah, dosen-dosen saya suka bilang, kita punya utang. Ini satu orang nanti kalau lahir punya utang kurang lebih 5 juta sampai 7 juta. Kalau sekarang mungkin satu orang mungkin bisa-bisa 1 miliar nanti. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Nomor dua, ancaman negeri kita yang nomor 2 namanya wabah korupsi. Tolong perhatikan, korupsi itu bukan hanya uang. Korupsi itu bisa waktu, korupsi itu bisa mutu, korupsi itu bisa porsi, korupsi itu bisa durasi. Nah, tolong perhatikan. Ini kritik nih buat kita, kaum muslim, kaum pribumi ya. Nanti kalau yang luar-luar kita sebut juga secara lebih tajam lagi. Misalnya apa? Penjual nasi liwet. Ketika nasi liwetnya itu baru mulai, dia berani jual dengan harga 10-12 ribu, porsinya bisa 2 gunung plong. Tapi ketika mulai sudah laku, mobil antri, motor antri, makanan burung pipit. Saya berani bicara, saya ngalamin sendiri kan, saya juga kan suka keliling-keliling nih, lama-lama terkenal, harga dinaikkan, porsi dikecilkan, santannya dikurangi. Jadi otak itu untung. Padahal kalau dia pedagang muslim, dia tidak boleh seperti itu. Jadi para jamaah yang berbahagia, pagi ini memang kuliah kita spesial karena kita perlu mempertegas dulu negara kita ini bukan negara yang dalam keadaan sehat walafiat. Negara kita ini sakit, sekarat, kalau bahasa Betawinya udah mau mampus. Tapi kalau kata bahasa lagi, emangnya ada apa sih? Siapa ustadznya? Ustadz Alfian Tanjung. Kalau sama dia mah kita dibikin stres terus. Kayaknya masalahnya genting, emang genting, cuman kita tidak dikasih tahu. Nanti ujung-ujungnya kita harus keluar dari rumah kita. Karena negara kita sudah ganti, udah balik nama. Sedih Bu ngomong begini Bu, bukan saya ngomong bohong loh Bu. Serius. Kenapa misalnya Mahkamah Konstitusi kemarin dalam sidang amar putusannya menolak penuntutan agar IKN dibatalkan?
Jadi apakah PT 20%, apakah IKN apa ya? Apa Pak IKN Bu? Coba bayangkan, mau ngebangun aja duitnya nggak ada. Nanti dia akan pakai 40 triliun uang pertama buat alokasi tahun 2023. Coba uangnya aja belum bisa untuk membiayai pembangunan nasional, sudah mau dipakai 40 triliun. Itulah Indonesia. Maka yang pertama harus kita sadari dulu, kita dulu. Maka saya menghimbau buat bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang menyimak dari manapun, saya ajak pertama, mari kita belajar dulu menjadi orang yang berwatak tidak korup. Apa tuh? Jangan menyontek kalau sedang ujian. Apa tuh nyontek Ustaz? Ngepek. Apa itu ngepek? Apa lagi bahasa lainnya? Ya nyalin punya teman. Ya, coba lihat di hari-hari sekolah. Mungkin sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu zaman-zaman kita sekolah kan ada PR kimia, lagi PR kalkulus, matematika yang rumit-rumit itu kan. Nah, itu biasanya anak-anak yang pintar itu sudah ditunggu di ujung gang sekolah. Padahal dia membuat tugas itu di rumah, selesai sholat isya, mungkin dia baru bisa tidur jam 11 atau menjelang jam 12, ketemu. Karena dia buat sendiri, dia bikin, kan kalau dalam matematik itu ada rumus utama, ada rumus turunan. Sebelum ketemu ini cara ini dulu kan gitu dulu. Akhirnya kan bukunya itu berantakan. Ada coretan-coretan di pinggir-pinggir. Nah karena teman-temannya itu biasa masuk sekolah jam 7, jam setengah 6 dia di ujung gang. Sudah nunggu nih yang rajin bikin PR sih ini nih. Dihadang, ntar dijanjikan deh nanti tak beli bakso ya. Dah, kira-kira sama nggak di Solo sama di Indonesia? Oh sama ya, saya bilang saya ini kan dosen pendidikan 30 tahunan lebih, saya paham itu. Akibatnya guru hanya melihat kamu ini kerjanya betul, tapi jelek, nilainya 6. Tapi anak yang nyalin karena dia datang lebih cepat setengah jam atau sejam sebelum masa kelas masuk, menghadang anak yang ini, dia tenang-tenang kan salin. Akhirnya rapi, hasilnya betul, nilainya 9,5. Apakah guru-guru tahu yang seperti itu? Sama dengan anak-anak sekolah, udah jelas sudah sekolah, sama-sama. Masih les di mana? Di rumah bu guru. Les di rumah bu guru, yang dikasih pelajaran yang mau diajarkan besok. Ya apa anaknya potensi 10 semua. Kalau anak yang nggak les nilainya 6,5. Kalau yang les walaupun blow on, bodoh, nilainya 8. Di Solo nggak ada ya? Halo? Nggak ada yang begitu, yang ada di tempat lain. Itu mental korup. Jadi yang pertama harus dihentikan dulu yang namanya contek menyontek. Jamaah tanya. Ustaz Alfian dulu zaman sekolah nyontek enggak? Saya ini anak rantau. Saya orang miskin. Saya nggak mungkin belajar asal-asalan. Kesian emak saya, bapak saya cuman pedagang kecil, ibu saya PNS, guru SD. Pesannya kamu belajar yang benar. Nah, kerja saya kalau zaman kuliah dulu itu biasanya mendekati teman-teman yang cantik. Untuk apa? Untuk pinjem buku. Jangan ibu udah pikirnya udah Ustadz nih playboy, enggak. Kan senang, Mbak. Bukunya pinjem ya. Alfian, kamu kayaknya judes amat sih. Kamu kayaknya apa ya, dingin banget sama cewek. Ya. Enggak, saya nanya punya buku enggak? Orang ngomong dingin. Pinjem ya. Nah, kerja saya dulu nyalin. Kalau pinjem dikasih 2 minggu, saya bikin ringkasan. Saya simpen untuk persiapan. Karena dulu saya belajarnya pakai M3, walaupun M3 belum ada. Tahu nggak Bu M3 Bu? Pak, tahu M3 nggak? M3 itu menyiapkan, menyimak, dan mengulang. Ya, makanya saya kalau sedang kuliah itu, kalau dosen masuk, ente mau bercanda, biasanya kan mahasiswa kalau ada dosen masuk, mau duduknya di belakang. Kalau saya di depan. Paling nggak di tengah lah, biar lihat ini enak. Kalau ujian, saya pasti di depan. Karena kalau saya di tengah, kalau di belakang, itu kertas jawaban saya pergi kemana-mana. Saya pelit Pak kalau lagi ujian. Kalau sedang latihan, saya mau, bukan saya pinter. Bukan pinter, karena susah hidupnya, jadi bukunya boleh pinjem. Jadi belajar duluan, baca, latihan, bikin ringkasan, bikin summary, bikin apa.
Jadi begitu. Nah, kata kunci sederhana untuk poin ini. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong periksa apakah anak-anak kita di sekolahnya, di kampusnya berani belajar secara satria. Saya walaupun IP saya tidak 3,9, beasiswa saya 2. Salah satu mata kuliah saya ada yang D sampai di. Saya enggak mau minta dirubah. Ya D ya udah enggak apa memang D. Tapi saya sempat ke UMS tahun 1986-88. Nah, tugas saya dari kampus dulu biasanya kalau acara debat, acara lomba karya ilmiah mahasiswa, saya akan diutus oleh kampus. Saya dulu berkuliah di sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah yang namanya IKIP Muhammadiyah Jakarta, sekarang sudah bernama Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Buat saya, kesimpulan saya selama ini saya beraktivitas, orang itu kalau sudah di bangku kuliah tidak tergantung kampusnya. Tergantung kemauan dia untuk mengeksplorasi sumber belajar, tergantung kemampuan dia bernegosiasi dan berinteraksi dengan dosen-dosen yang canggih, yang canggih nih. Dan kemauan dia untuk terus berinteraksi. Saya punya pengalaman begitu. Oke, kita teruskan dulu. Jadi nomor 2 ini korupsi ini kalau menurut Cak Nun, ini udah jadi kebudayaan. Ya. Pak, sudah sampai mana Pak? Sudah sampai Manahan, padahal masih jauh, kan korupsi juga, korupsi jarak, masih jauh bilang udah dekat, ya nggak Pak? Kita jujur aja, artinya ini adalah watak yang juga mungkin terjadi pada saya. Kita tidak sedang nuding orang-orang, tanya sama kita. Ya, baik, kita teruskan dulu. Jadi korupsi ini adalah sebuah penyakit yang sangat luar biasa dan yang korupsi kadang-kadang justru petugas korupsi kan kemarin wakil KPK mau ditangkap buru-buru mengundurkan diri. Harusnya ditangkap, tetap ditangkap dong orang berbuat. Baik, yang ketiga. Nah, ini mulai agak panas nih. Dominasi oligarki. Kita ikuti betul, misalnya beberapa kali misal tidak boleh ekspor sesuatu ke luar negeri. Enggak sampai 2 minggu, jadi boleh. Jadi apapun yang diputuskan oleh negeri kita, oleh pemerintah kita, oleh kebijakan politik negara kita itu bisa tidak terjadi kalau oligarki punya kemauan sendiri. Apa itu oligarki? Oligarki sudah kita bahas pada kajian terdahulu. Dia adalah akumulasi pemilik modal yang juga mempunyai pengendalian terhadap kekuasaan. Kenapa upaya untuk periode ketiga terus-menerus dikumandangkan? Karena para oligarkor itu udah was-was. Ini kalau periodenya selesai nih urusan saya nih. Akhirnya di sini juga sama dengan si itu tuh. IKN harga mati. IKN harga mati, tempatnya aja masih melompong kosong. Banjir pula. Tanahnya juga begini-begini. Jadi kita tuh dipaksa untuk mengiyakan kepada sesuatu. Nah itu karena mental korupsi tadi. Nah oligarki adalah satuan yang sudah mengakar. Kalau orang sakit itu sudah stadium 4++. Nah yang bisa melawan ini hanya orang-orang yang berjiwa Diponegoro. Orang-orang yang berjiwa Kimojo. Orang-orang yang berjiwa Sultan Agung. Nah persoalannya sekarang jiwa kita ABS. Apa Bu ABS? Asal badan selamat. Oke ya, nanti kita dialog kalau gitu. Setelah ini baru kita cari bagaimana sikap kita. Jadi yang ketiga ini dominasi oligarki di semua tempat. Kenapa kita punya Alhami dan Salami tidak ada? Ya, saya masih ingat sekitar 15-17 tahun yang lalu tuh pernah ada produk mie instan. Itu judulnya Salami dan Alhami. Kasihan bapak-bapak ngeliatin saya. Oh, Ustaz Alfian ini ada-ada aja nih. Memang ada. Kenapa sekarang tidak ada? Kenapa Pak Wasis? Sekarang Alhami dan Salami tidak ada. Bu, tolong Bu belikan Alhami Salami Bu. Di mana Bu? Di warung mana? Baru dengar Ustaz. Bukan baru dengar, emang dibikin tidak ada. Jadi kita dari hulu ke hilir dibuat tidak berdaya. Sehingga umat Islam di tingkat bawah, pribumi di tingkat bawah, di tingkat semuanya nggak bisa bergerak. Terkunci.
Nah inilah yang disebut dengan dominasi oligarki yang hanya bisa diselesaikan dengan ganti rezim, ganti struktur, ganti orang-orang, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan terapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ada yang mengusulkan agar sila pertama dihilangkan. Ini kayaknya jamaah banyak yang nggak ngikutin, ini saya bingung jadinya nih. Katanya pada punya handphone. Pak Rinto juga berdengar kayaknya nih. Aduh gimana Pak Rinto? Bayangkan sampai ada yang menuding-nuding sila pertama. Kira-kira ini orang mana yang suka nuding-nuding sila ketuhanan yang Maha Esa? 3 huruf. Iya. Udah berani sekarang menuntut ini negeri kita begini gara-gara ada sila pertama. Wah. Ini harus mulai digelorakan nih. PKI telah hidup kembali seluruh bangsa dan tanah air Indonesia. Seluruh tanah air Indonesia hari ini kita sudah menyepakati sistem tata negara kita berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kan begitu terus kalau sambutan Bapak. Bapak bicara begitu kalau lagi ada pelantikan. Kok sekarang tahu-tahu ada yang menginginkan sila pertama dianggap ngegerecokin. Hey. Ngaku aja PKI kali. Biar enak Pak, ya kalau Bapak bilang atau Ibu bilang saya PKI itu enak sekali kita menyelesaikan Anda secara konstitusional maupun secara situasional. Oke, kita masih ada 2 lagi. Yang keempat, ancaman keutuhan NKRI yang keempat adalah gelombang tenaga kerja asing. Dalam sebuah seminar sekitar 7 tahun yang lalu di UI, nggak tanggung-tanggung Pak, seminar resmi. Bahwa negeri ini membolehkan kedatangan 10 juta tenaga kerja yang berasal dari RRT. Saya susah banget bilang T-nya. Tahu nggak T, Bu? Opo Bu T? Pak? Oh ya. Apa beda Tiongkok sama Cina? Sami mawon, tapi ora boleh ngomong nyebut Cina. Jadi harus sebut Tiongkok. Coba nyebut Cina aja kita nggak boleh. Ada undang-undangnya Bu, disahkan tahun 2016. Gitu Mas Firdaus. Jadi kita nyebut Cina aja nggak boleh. Jangan bayangkan. Dasarnya memang orang Cina, dibilang Cina nggak boleh. Ya ini sebenarnya nggak jalan otak siapa ini? Ada orang Cina, saya nggak bilang orang Cina, ada orang Arab. Kalau orang Cina, saya panggil orang Arab, Anda bilang apa? Susah Bu, negeri kita emang banyak bingungnya. Aduh ampun deh. Sekarang kalau kita tengok anak ada yang meninggal dunia. Anak masih 4 bulan dipaksain makan nasi. Pecah lambungnya, mati. Ibu-ibu ngeliatin saya kayaknya curiga sama saya. Ibu, emang bener Ibu gak ngikutin berita ya? Ini juga ilmu pendidikan, merawat bayi. Jangan sembarangan ngasih makan. Makanya awalnya dikasih ASI.